Menghilangkan sifat syiddah. Syiddah itu kan putusnya suara. Huruf dal itu sifatnya syiddah, memutuskan suara. Tapi sering terdengar, terbacanya suaranya ngalir. Jadi gimana? Middin, ada ed. Nah itu keliru ternyata. Bukan maliki yaumiddin, bukan. Tapi putuskan suaranya. Maliki yaumiddin, itu syiddah. Di semua huruf dal, yang sering itu dua, dal dan ba. Robbi, bukan Robbi, tapi Robbi. Putus dulu, baru baca harokatnya. Robbil alamin, bukan Rob. Kan ya? Jangan dialirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menebalkan huruf i, iyyaka. Jangan ya. Iya. Tidak menabarkan ya, bertasydid. Jadi nggak ditekan ya-nya. Ya itu keliru juga. Khawatirnya tadi artinya kalau tanpa tasydid kan jadi beda. Merubah ya tasydid menjadi mad. Iyyaka na'budu wa iya. Itu juga keliru. Bukan dipanjangin tapi ditekan makhrajnya. Tengah lidah tekan ke atas. Iyyaka. Bukan iyyaka. Menghilangkan tasydid itu tadi ya. Menebalkan huruf kaf. Iyyako. Ko, bukan ko tapi ka. Ini kalau nebel-nebelin huruf orang Indonesia tuh jago. Ya, lagi-lagi waktu saya alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk talaki dengan teman-teman yang dari Timur Tengah gitu ya. Indonesia, kalau orang Indonesia itu kekeliruan yang sering adanya itu sering menebalkan huruf-hurufnya jadi tebal-tebal semua. Oh, no, oh, botos, nggak kayak otomatis gitu. Nah, budu jadi no budu. Makanya butuh latihan. Nasta'in ditebelin jadi nusta'in. Ya, kayak gitu ya. Jadi udah merubah ain jadi hamzah ya. Nasta'in bukan nasta'in. Beda makna. Ihdinas siratal mustaqim. Menambahkan hamzah wasol pada kata ihdina. Bukan tapi i. Ihdi. Merubah ha menjadi ha. Nah, ini kebalikannya. Ihdi. Jangan ihdi tapi ihdi. Menghilangkan sifat rakhwa dan hams pada ha. Bacanya ihdi. Jangan cepat-cepat. Ihdinas siratal mustaqim. Mana rakhwahnya? Mengalirnya suaranya mana? Menebarkan dal udah, menebarkan nun udah, merubah shad menjadi shin. Ini sering nih. Asy. Ihdinas sirata. Shi bukan shi. Si. Ihdinas sirata. Menghilangkan tasydid. Ihdinas siratal. Nah, itu tasydidnya hilang. Menipiskan ro, sirato bukan sirato. Tidak menebalkan to. Nih tak jadi tak ditambah o, enggak juga ya. Tadi udah ya. Menebalkan sin, menghilangkan rohwa dan sofir, menebalkan ta. Menebalkan dah. Ini banyak yang sama ya. Merubah shad menjadi shin. Syirato tadi udah, mentipiskan huruf ra udah. Merubah zal menjadi alladzina, bukan alladina.
Aladina dal. Bedanya dal dengan zal apa? Ujung lidahnya. Kalau zal, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas, sama dengan sa, sama dengan bo. Kalau dal, ujung lidahnya ketemu belakang gigi seri, ketemu gusi atas. Dal sama dengan ta, sama dengan po. Jangan ditukar-tukar. Mengkol-kolahkan nun, ini juga sering. Nun dan mim. Ameta. Nggak boleh ya. An'amta. Merubah huruf ghain menjadi g. Nih. Goiril magdubi. Goiril. Harusnya ghairil maghdubi, di pangkal tenggorokan paling atas. Menghilangkan tas udah. Mengkol-kolahan. Nah, ini tadi maghdubi, kol-kolah huruf ghain. Jangan ya, maghdubi. Sifatnya ghain apa? Rokhawah, mengalir suaranya. Bukan magedu. Merubah dot menjadi dal. Maghdubi, bukan maghdubi. Bukan dal, bukan di ujung lidah, tapi di pinggir lidah bertemu geraham atas. Menambah huruf ba sebelum huruf dot. Nah, ini banyak nih saya jumpai juga. Walab dolin, ada baknya, keliru ya. Memendekkan mat lazim itu berapa harokat? 5, 4, 5. Mat lazim itu 6 ya. Cara ngitungnya gimana? Pakai jari aja. Kalau Rasul dulu ngitung mat itu pakai melipat jari. Waladhdallin. Aritlis sukunya 4. Lazimnya 6. Memendekkan mat lazim dikurangin berarti, jangan dikurangin ya. Ini kesalahan yang bisa dibaca sendiri ya. Nanti minta ininya PTT-nya sama panitia aja ya. Kalau mau lebih detail lagi, waktu kita terbatas. Catatan khusus pada surat Al-Fatihah. Nah, ini beberapa catatan penting yang perlu kita tahu. Karena satu, hubungannya dengan imam sholat. Ini udah saya sebutkan juga tadi ya. Orang yang telah terbebas dari lahan atau kesalahan baca surat Al-Fatihah disebut qurra. Qurra ini jamak dari qori. Maksudnya apa? Ya tadi, baca Al-Fatihahnya udah bebas dari lahan, bebas dari kesalahan. Adapun yang masih terjatuh dalam lahan disebutnya ummi. Imam yang ummi. Seorang qurra boleh menjadi imam ummi dan qurra yang lain. Nah, ini tadi juga udah ya. Tapi seorang ummi hanya boleh menjadi imam bagi yang ummi juga. Kalau ada qari salat jadi makmumnya siapa? Ummi. Itu dia udah tahu itu merusak makna, dia boleh memisahkan diri dari jamaah itu. Namanya mufaraqah. Ketika mendapati imam terjatuh pada lahan, nah ini dia nih. Solusinya apa? Kalau kita udah belajar tajwid, kita tahu itu bacaan Al-Fatihahnya salah dan sampai merusak makna, ya catatannya kita tahu ya. Kalau kita sama-sama nggak tahu, aman. Ya. Itu digaris bawahi. Kalau kita udah belajar tajwid, kita tahu imamnya itu salah, maka solusinya mengulang sholat. Boleh di rumah, ya, atau di tempat yang sama tapi yang tidak menimbulkan fitnah atau keributan. Cari aman ya. Jangan sampai bikin kegaduhan. Nah, ini mufaraqah yang saya bilang. Memisahkan diri dari sholat jamaah bersama imam. Baik niat saja. Jadi tetap ada di barisan makmum, cuma niatnya memisahkan diri. Ya.
gerakannya itu ngikutin ritmenya imam, tapi kita udah niat memisahkan diri, nggak bermakmum pada beliau. Atau kalau yang mau lebih ini frontal lagi, berpindah ke tempat yang tidak menimbulkan fitnah, cari aman juga ya, pindah aja tempatnya. Kalau di tempat yang sama, misalnya lagi di mall gitu atau lagi di bandara, nggak mungkin nunggu sampai rumah, nggak kekejar waktunya, ya udah boleh pindah. Atau tadi cuma membatalkan secara niat aja, membatalkan jamaah ya. Nah, kemudian langkah berikutnya memberi nasihat kepada imam atau pihak yang bersangkutan dengan hikmah. Ya, kalau misalnya imamnya lebih muda dari kita, bisa disampaikan saat itu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik ya. Biasanya tapi kalau imamnya lebih senior, agak susah dalam tanda kutip ya. Butuh pendekatan khusus. Nah, ini mengadakan kajian tahsin, khususnya tahsin surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini nggak ada uzur buat belajar, nggak diterima uzurnya. Ya, apapun kondisinya harus betul bacaannya. Karena tadi terkait dengan sholat, sah atau tidaknya sholat itu kaitannya dengan Al-Fatihah. Lalu gimana baca surat Al-Fatihah pada sholat sirriyah? Nah ini nih, harus menggerakkan bibir. Ya, minimal menggerakkan bibir. Ya, sir itu kan tadi apa? Terdengar oleh diri sendiri. Minimal menggerakkan bibir. Jadi nggak boleh baca dalam hati. Dan juga memperhatikan harokat akhir tiap ayatnya jika dibaca wasol. Kalau dibacanya nyambung, harokat-harokat belakangnya itu harus dipakai. Misalnya mau nyambung bismillah ke alhamdulillah. Gimana Bu? Coba lihat mushafnya. Kalau mushafnya yang Rosem Usmani, alhamdulillah itu diawali dengan hamzah wasol. Tapi kalau ada juga mushafnya yang alhamdulillahnya itu depannya bukan hamzah wasol. Ya, bahkan ditulis harokat fathah. Nah, itu masalah kalau kita menyambung bacaan. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalau hamzah wasol. Tapi kalau ada alhamdulillahnya ada harokat fathahnya, gimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Keliru jatuhnya, salah baca ya. Lihat mushafnya, dicek di rumah, pakai hamzah wasol apa alif berharokat fathah. Ya baik. Nah akhirnya selesai ya. Oh ya baik. Alhamdulillah kita sudah selesai, sudah sampai jam 11 karena sebentar lagi mau sholat zuhur. Akhir kata saya mengutip perkataan Imam Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad-din walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama, kalaulah tidak ada sanad, orang akan sesukanya mengatakan apa saja yang dia inginkan. Diriwayatkan Muslim dalam muqaddimah sahihnya. Maksudnya apa? Kalau kita belajar Quran, sebelumnya gini, ada pertanyaan ke saya, Ustazah, boleh nggak belajar Quran? Apakah belajar Quran itu harus dengan guru yang bersanad? Pertanyaannya. Maka jawabannya, jangankan guru yang bersanad, orang yang belajar Quran. Pertanyaannya gini, apakah pengajar Quran itu harus bersanad? Jawabannya, jangankan pengajar Quran, belajar Quran pun harus bersanad. Artinya sanad itu apa? Sanad dengan ijazah beda ya Bu. Kalau sanad itu artinya punya guru yang bacaannya itu jelas dia dapatkan dari gurunya lagi. Gurunya itu mendapatkan bacaannya dari gurunya lagi, dan begitu tersambung sampai Rasulullah SAW. Ada silsilah yang jelas dia mendapatkan bacaan Quran itu dari mana. Bukan karangan bebas, bukan ijtihadnya si guru. Makanya aneh kalau hari ini ada guru Al-Quran yang tidak punya guru, bertalaki. Hati-hati nih ya. Jadi apalagi kita belajar Quran aja harus ada gurunya, yang kita tahu betul guru itu mengambil bacaan dari gurunya lagi sampai tadi tersambung ke Rasulullah.
Jadi kalau misalnya kita mengajarkan misal ke anak kita, tapi kita nggak, itu berdasarkan kira-kira bacaannya, misalnya mengandalkan rekaman YouTube, lihat di medsos, ya, niruin bacaan syekh, itu kan nggak ada yang ngoreksi. Kita merasa itu bacanya udah paling mirip, tapi ternyata ketika diperdengarkan ke guru kita banyak koreksinya. Nah, ya makanya itu, dan itu nggak sesuai sunnah, karena sunnahnya belajar Quran itu apa? Talaki wa musyafahah. Jadi bertatap muka dengan guru dan dari lisan ke lisan. Gurunya nyontohin bacaan, muridnya menirukan. Muridnya baca, gurunya mengoreksi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nggak ada sesi tanya jawab karena dikit lagi udah menjelang zuhur ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh ditulis, boleh disampaikan ke panitia, nanti bisa disampaikan ke saya. Insya Allah nanti saya jawabnya melalui majelis ta'lim al-falah. Ya mungkin sampai di sini aja ibu-ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Jazakunallah khairan jaza. Wa ja'alahu Allahu fi mizani hasanatikum wa hasanati walidaykum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah usai dan berakhir kajian kita pada hari ini. Jazakillah khairan kami ucapkan untuk Ustazah atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh beliau. Akhir kata, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.